Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa pondasi. Di tengah-tengahnya umatnya bernaungan. Ada yang bernaungan dalam kemiskinan, rumahnya beratapan langit, beralaskan bumi. Ada yang bernaungan dalam kekayaan, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat, bahkan istrinya 4. Dan tak lupa pula, salawat bermahkatakan salam. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada sang revolusi alam, seorang pahlawan yang sangat tampan, seorang aktor yang tak pernah berbuat kotor, seorang yang lemah lembut saat berkawan, namun menjadi singa di medan perperangan. Siapakah beliau hadirin? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, teknologi telah membawa dampak ke semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia, membawa nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi dekadasi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi remaja. Berita seks bebas dan kematian akibat biro standar narkoba hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Dapat kita lihat bahwa generasi muda kita telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Membangun Generasi Remaja dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari pergaulan dan media. Sehingga hal ini dapat memudahkan remaja dalam proses filterisasi budaya, yaitu terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga yang kita peroleh, lalu kita jadikan pedoman dan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya.
Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa dampak pada perubahan karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda akan dapat menghentikan laju internet booming motor sebagai konsekuensinya. Kita harus membangun fondasi dan keimanan filter yang kuat agar dapat menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks pidato saya tersebut adalah teknologi berdampak besar pada generasi muda, sehingga diperlukan fondasi iman dan pendidikan karakter berbasis Al-Quran agar tidak terjerumus dalam kemerosotan moral. Dengan nilai-nilai Al-Quran akan lahir generasi yang kuat, cerdas dan berakhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.